Tapi bukan untuk dirimu, bukan untuk dirimu. Saya baru cek ke rumah sakit. Dan ternyata sperma saya lemah. Itu artinya kita nggak punya keturunan, Mel. Baru kemarin-kemarin lah saya periksa. Wak, seandainya kamu diam aja, terus tiba-tiba kamu tahu kalau aku hamil, apa yang kamu lakukan? Gak tahu, marah, kecewa. Iya, saya tuh mau ngasih tau kamu, Mel. Kalau mulai saat ini, si Latif tidak akan pernah mengganggu kamu lagi. Kamu bakalan bebas, lepas. Maksud Mbak? Ih, Amel, maksud saya si Latif itu lagi jatuh cinta, lagi suka sama seorang gadis cantik bernama Gina. Tapi si Latif tuh bego. Wah, salah. Bukan kamu yang salah, Mel. Saya yang salah. Gini loh, Mel. Nih, lanjutin ya, Mel. Iya, si Latif tuh nggak sadar kalau di situ semuanya bahaya. Kemarin kamu ngebunuh saya, sekarang saya yang bunuh kamu. Mampus kalian. Kamu mau kemana sih sayang malam-malam gini, ha? Ini gelap-gelap mau kemana? Saya mau ketemu Amel, dia tuh lagi butuh bantuan saya. Ambil lagi. Aduh. Bukannya saya mau larang kamu bantuin dia, tapi kamu coba pikir dong. Kita ini kan baru kawin, baru juga berapa minggu, hah? Nanti kalau sampai ada apa-apa sama kamu bagaimana, hah? Lagian kan Amel bukan teman yang baru kenal di jalanan terus kita ajak ngobrol. Amel kan udah lama kenal sama kita, ya kan? Saya paham, saya tahu maksud kamu. Tapi sudah cukuplah kita kayak gini sayang. Kamu tahu kan, gara-gara dia kita sudah terlibat jauh kayak gini loh, ya kan? Kita udah lari sana, lari sini, nginap di sana, nginap di sini, semua hotel udah kita masukin, ya kan? Mau ya sekali-sekali kita tenang-tenang aja gitu loh. Sekarang aja kita agak lumayan, soalnya anak buahnya Tante Rus sudah nggak ngejar-ngejar kita lagi, ya kan? Ya, saya cuma takut kalau ada apa-apa sama kamu sayang, ya? Kamu gak usah kemana-mana ya. Oh, jadi selama ini kamu ngerasa kalau Amelia itu ngerepotin kamu gitu? Loh, kamu kok punya pikiran seperti itu tentang saya? Saya orangnya nggak kayak gitu loh sayang. Saya ini orangnya baik loh. Apalagi sama kamu, ya kan? Ih, kalau kamu berpikiran kayak gitu, itu secara nggak langsung kamu juga bilang kalau saya tuh ngerepotin kamu, iya kan? Kalau nggak ada saya, kamu juga nggak bakalan ikut dalam masalah ini. Iya? Kamu tuh bisanya cuma nyium melulu. Loh, kamu kok jadi marah sama saya? Aduh, kamu jangan emosi dulu dong. Sini, saya kasih tahu sini sayangnya. Sabar dulu ya. Saya itu cuma nggak mau sampai ada apa-apa sama kamu, ha? Karena saya sayang sama kamu. Tahu, saya juga sudah ngerencanain kalau sebentar lagi kita mau bulan madu, kita mau jalan-jalan keliling Eropa. Nah kalau setiap saat kamu mikirin si Amelia, bisa berantakan dong. Sekali-sekali mikirin kita kenapa sih? Jangan ngurusin orang terus dong. Saya kan juga pengen bahagia sama kamu, ya? Dengar ya, kamu harus tahu satu hal. Saya itu bukan tipe temen
yang cuman mau saat senengnya aja. Amelia itu lagi butuh saya harus nolongnya sekarang. Oke. Kalau gitu, udahlah, nggak apa-apa. Cuma saya mau tanya sama kamu. Kalau kamu mau nolongin dia, kamu tuh mau nolongin kayak gimana sih? Masih belum banget. Berarti berhasil. Harus ditambah buta. Harus dibikin buta pakai ini. Harus mati. Kalau nggak mati harus buta. Gimana nih? Latif! Latif! Kamu kenapa, Latif? Latif? Kamu kenapa? Hah? Muka kamu kenapa? Kok kayak gitu? Hah? Pelan-pelan. Aduh, kamu kok bisa kayak gini sih, Latif? Gila sekali. Tiba-tiba ada yang coba aniaya saya. Dan mukanya mirip sekali dengan istri saya yang hilang, Rosana. Kok bisa? Mana mungkin? Ya udah deh, saya telepon mama dulu ya. Tidak usah Gina. Bener, nggak apa-apa. Tidak usah. Saya nggak perlu orang lain yang ngerawat saya, tapi hanya kamu yang merawat saya. Oh iya, kayak di dalam tas aku ada salep untuk obat muka kamu. Nanti biar cepet sembuh sayang. Ya, aku ambil ya. Kamu lagian juga masa baru ditinggal sebentar udah dianiaya orang sih. Ya udah, aku nggak ninggalin kamu lagi ya. Kita harus hati-hati sama Rita. Ya, jaga jarak lah. Ya, bagus-bagus sih. Hindar.
Kok tumben? Kamu ngomongin masalah Rita? Soalnya mereka yang motret Rita itu nggak mungkin lepasin dia begitu aja, Mel. Kalau udah kayak gitu, nasib kita gimana, Mel? Kalau menurut aku, seharusnya kita tetap melindungi Rita. Bukan malah menghindari dia. Iya, saya ngerti. Tapi kamu juga jangan lupa dong. Kita harus mikirin diri kita sendiri, Mel. Udah cukup hari-hari susah kemarin, Mel. Sekarang kita pengen hidup tenang, ya kan? Bukannya kamu pernah bilang sama saya, kalau saya ada di samping kamu akan ngerasa aman. Iya, itu benar. Tapi kita tetap nggak bisa menghindar dari dia. Kalau dia datang, atau kalau dia telepon, minta pertolongan kita, masa kita diem aja? Mel, Rita itu punya orang tua. Apa kamu lupa? Papa sama mamanya kan waktu kita minta tolong aja dia, udahlah. Wak, tunggu. Biar aku tebak ya. Kamu masih marah sama mereka, dan sekarang kamu berniat mau menjauh dari mereka, iya? Mungkin. Wak, biar aja mereka kayak gitu. Yang penting, kita nggak melakukan hal yang sama. Ya, anggap aja kemarin itu pengalaman dan pelajaran buat kita. Kalau kita nggak mengalami hal yang seperti itu, mungkin aja kita nggak bisa seperti sekarang. Ya udah, terserah kamu. Tapi menurut saya, ini akan selesai sampai di sini, Mel. Bentar, Wak. Mel! Mel! Pagi Tante, saya mau jemput Rita. Hari ini Rita boleh masuk sekolah kan? Tante tanya dulu ya ke orangnya ya. Kamu tunggu dulu deh. Ya udah saya tunggu di sini aja Tante. Ya, nanti papanya marah. Udah kamu tunggu aja di luar deh ya. Rita, temen kamu yang kemarin itu datang ke sini mau jemput kamu. Sela mah? Iya. Kok dia perhatian banget sih sama kamu? Ada apa? Mah, gimana kalau Mama bilang aja ke dia, hari ini aku nggak masuk sekolah. Emang kenapa? Kamu ada masalah sama dia? Jangan sekarang deh, Mah. Lain kali aja ya. Ya udah, teman kamu udah nunggu tuh di luar. Ya. Halo? Mas Dewa, Mbak Amelia ada, Mas? Rit, Mbak Amelnya lagi gak enak badan. Ada yang bisa dibantu? Nggak ada apa-apa sih, Mas. Gimana ya? Rita sih cuma pengen minta tolong Mbak Amel. Kira-kira Mbak Amel bisa nggak ya, Mas, kalau anterin Rita ke sekolah? Abisnya Rita masih was-was gitu, Mas. Rit, kamu harus mulai berani. Gini ya, bukannya kita ini ngebantu kamu. Cuman Amelianya kan lagi sakit. Kamu nggak bisa ngandelin dia terus. Ada sesuatu yang harus kamu kerjain sendiri. Ya? Udah deh, gini aja. Nanti saya tanya ke Amelia. Nanti saya kabarin, oke? Ya udah deh. Makasih ya, Mas. Ya udah. Nanti saya tanya dulu ke Amelia ya. Nanti saya telepon. Sekarang gue harus gimana nih? Kan nggak mungkin dong kalau gue ngejelasin situasi yang sebenarnya sama bokap nyokap. Gimana ya? Ma, tadi ada apa sih? Itu si Rita temennya jemput buat bareng sekolah tapi dia nggak mau. Temennya yang mana? Itu tuh yang kemarin datang ke sini. Maksud Mama Sheila? Iya, dia kan mau dijemput buat bareng sekolah tapi dia ogah, Pak. Papa juga kurang suka sama dia, Ma. Kelakuannya sepertinya kurang baik. Iya sih memang kalau Mama lihat dia kelakuannya lebih berani dan lebih dewasa dari Rita, Pak. Kalau sampai Rita menolak, pasti ada alasannya.
Kalau gitu, Papa akan tanya dia langsung aja, ya? Jangan dulu, Pak. Nanti dia tersinggung lagi. Lain kali aja. Kalau dia masih kayak gitu, berarti ada apa-apanya. Baru Oke. kita tanya. Ya? Oke, Papa jalan dulu ya. Hati-hati ya, Pak. Latif, kalau lukanya dibiarin aja nanti nggak sembuh-sembuh. Kalau kamu nggak mau ke dokter, kita ke mama aja ya. Mama kan ahli kulit sayang. Luka seperti ini nggak perlu ibu kamu. Besok juga hilang kok. Iya, tapi kalau didiemin aja nggak sembuh-sembuh dong. Ntar tambah parah gimana? Kalau udah infeksi, baru saya minta tolong sama kamu. Aduh, kamu bandel banget sih sayang. Susah bilanginnya. Tapi kayaknya mukanya udah mendingan ya. Ya udah deh, tapi kamu harus janji. Kamu harus terus pakein salep ini ke muka kamu, ya? Duh, buat apa sih? Kok buat apa? Ya untuk nyembuhin luka kamu. Makasih ya. Iya. Ya, sayang kayak aku harus pulang deh. Tapi aku khawatir ninggalin kamu sendirian di sini. Mau kemana sih? Mendingan kamu temenin orang yang sakit ini seharian, gimana? Kamunya bandel, susah dibilangin. Kan biar aku cepet sembuh kalau kamu temenin. Ya? Kayaknya ini gara-gara makanan kemarin kali ya, Wak. Kamu mual? Udah lumayan sih. Udah enak. Atau enggak, mungkin juga bisa masuk angin kali ya, Wak. Beberapa hari ini kita kan tegang terus. Kalau gitu kita ke dokter aja yuk. Kayaknya nggak perlu, Wak. Ini juga aku nggak apa-apa kok. Masa penyakit gini aja ke dokter? Kan malu sama dokternya. Siapa yang telepon? Rita. Ya, saya bilang aja kamu nggak enak badan. Dia bilang apa? Mungkin dia takut untuk ke sekolah. Kita dianterin kali. Ini buku kamu, Mel. Iya. Ya, pengen tahu aja soal kehamilan. Kenapa? Kamu hamil? Ya enggak lah, Wak. Nggak mungkin banget. Bukan aku. Si itu. Tari. Dia hamil loh. Kan aku sahabatnya. Jadi aku pikir kalau dia nanya-nanya soal kehamilan kan aku mesti tahu. Kalau gitu kita harus cepet-cepet ngasih selamat dong. Wak, dia tuh hamil baru sebulan. Kayaknya sih dia nggak pengen suaminya tahu dulu. Jadi kamu jangan bilang-bilang ya. Kok aneh? Iya sih. Kan namanya juga orang ngidam ya nggak? Iya, tapi ngidamnya itu aneh. Ya mungkin anaknya calon artis. Gila. Aduh, Mel lu gila banget sih. Aduh, kalau sampai laki gue tahu bisa gawat nih. Ya ampun, Tar, habis gimana dong? Makanya aku bilang sama Dewa, kamu tuh pengen bikin kejutan sama suami kamu. Aduh, alasannya tuh nggak masuk akal banget sih. Di mana-mana kalau istri hamil yang dikasih tahu duluan ya suaminya. Ya, namanya juga itu cerita bohong. Ya kalau dicari logisnya emang nggak logis. Tapi kan siapa tahu aja dalam kehidupan nyata emang ada yang kayak gitu, Tar. Orang hamil kan emang mintanya macem-macem. Lu gila kali ya, Mel. Aduh, gue nggak tanggung deh akibatnya. Lu kan tahu sendiri, laki gue tuh orangnya nyebelin. Tapi gimana ya?
udahlah. Tapi lu atau Dewa jangan sampai keceplosan ya. Kalau nggak gue bisa gawat. Iya. Kamu kan janjinya mau bantu aku. Jadinya waktu itu yang kepikiran ya cuma kamu yang hamil. Sorry ya. Mel, ada yang mesti gue bilang sama lo. Tapi lu jangan marah ya. Atau lo nganggap gue gimana-gimana. Kayaknya gue udah nggak bisa jalan bareng lagi sama lo deh. Apalagi mesti nyariin dokter buat lo. Lo kan tau sendiri, gue udah punya suami. Dan kemana-mana gue mesti bilang sama dia. Iya. Aku udah tahu kok. Kita kan sama-sama udah punya suami. Jadi ya nggak mungkin kayak dulu jalan kemana-mana seenaknya. Sorry ya Mel, lo jangan marah sama gue. Ya biar gimana pun, gue akan tetap bantu lo. Kan lo sahabat gue ya. Oh ya, kayaknya gue mesti pulang deh. Soalnya mood suami gue lagi nggak bagus, ya. Kenapa sih ngindarin gue? Gue gak ngehindarin lo kok, Sel. Gue emang lagi ada masalah keluarga aja. Biasanya tuh curhat sama gue, sekarang udah enggak. Terus kalau misalnya gue jemput lu tuh nggak pernah nolak. Sekarang lu nolak. Dan lu tau, tadi waktu gue jemput lu, nyokap lu tuh ngejorongin gue, tau gak sih? Emang gue apaan? Sel, tadi pas lo ngejemput gue emang lagi bete sama nyokap gue. Makanya gue bilang aja gue lagi malas sekolah. Nyokap lu udah tahu kan masalah potret itu? Iya. Ya, mungkin mereka nggak mau deket sama gue karena mereka pikir gue ini anak yang nggak bener. Iya kan? Sela tunggu dong. Keluarga gue tuh nggak pernah berpikir macem-macem tentang lo. Udah deh, sekarang lo nggak usah jadi temen gue. Siapapun yang tahu gue, mereka tuh bakal ngehindar. Ya, mungkin ini udah nasib gue jadi anak haram kali ya. Sel kok ngomong gitu sih, Sel? Sel dengerin gue dulu dong, Sel. Lo mau kemana sih? Lu udah deh sana. Ngapain sih rasa bang? Sel dengerin gue dulu. Ya udah, lu mau ngomong apa? Iya, akhir-akhir ini emang keluarga gue tuh protektif banget ke gue, terlalu ngelindungin gue. Tapi ini semua juga gara-gara foto-foto yang waktu itu, Sel. Dan sedikit pun mereka nggak pernah tuh ngomongin soal keluarga lo. Ini lu kemana sih? Apaan sih? Enak banget ya punya bokap nyokap kayak lo. Bisa ngelindungin lo, merhatiin pergaulan lo. Sampai mereka tuh rela gitu loh buat nyewa bodyguard buat lo. Nah gue mau tepar di jalanan, gak pulang-pulang. Mereka tuh gak akan ngertiin gue. Sel, bokap nyokap gue tuh emang terlalu ngelindungin gue. Bahkan terlalu over. Tapi sedikit pun mereka nggak pernah tuh kepikiran sampai nyewa bodyguard segala. Terus siapa yang waktu itu belain lo? Udah di sini. Gue pengen pulang. Aduh, Sel dengerin gue dulu. Yang waktu itu ngelindungin gue namanya Mas Dewa. Mas Dewa itu suami dari Mbak Amel. Mbak Amel itu sepupu gue sendiri kok. Keluarga lo tuh emang lebih beruntung daripada keluarga gue. Mana ada om atau tante gue yang mau belain gue kayak gitu. Udah deh, sini gue pengen pulang. Sel, kalau ngomongnya kayak gitu sih, Sel. Lu kan masih punya gue. Gue kan masih tetap jadi sahabat lu, Sel. Gue sayang kok sama lo. Maafin gue ya, Sel.
Rosana. Kalau memang kamu benar Rosana, jangan coba-coba meneror saya. Dan kita lihat siapa yang lebih lihai dalam permainan ini. Latif, kamu tuh nggak boleh merasakan kesenangan terus. Mungkin saat ini belum tepat waktunya. Tapi kamu harus ngizinin saya, Latif, untuk mencicipi semua kesenangan yang belum pernah kamu berikan kepada saya. Rosana, Rosana, istri resmi kamu, Latif. Kesenangan. Hai, udah lama? Lumayan. Gimana? Mukanya udah sembuh? Udah sedikit sih. Nggak apa-apa kok. Bagus dong. Mas. Malam, Tante. Berani-beraninya kamu datang ke sini. Memangnya kamu sudah ada berita? Udah ada dong, Tante. Kalau belum dapet kabar, bukan Sheila namanya, Tante. Buruan kasih tahu, apa beritanya? Nama bodyguardnya Rita Dewa, Tante. Dia itu suaminya Amelia. Apa omongan kamu itu bisa dipercaya? Ya, masa bohong, Tante? Orang Rita sendiri kok yang ngomong. Apa hubungannya Rita dengan Dewa dan Amelia? Rita itu keponakannya Dewa. Emangnya Tante kenal ya? Enggak. Saya cuma pengen tahu. Sekarang cepat pergi dari sini. Berita seperti itu tidak usah dibesar-besarkan. Tapi Tante... Sheila, ingat ya, kamu itu bukan anak emas di sini. Kamu sama seperti yang lain. Dan kalau kamu bikin masalah satu kali lagi, kamu akan jualan aja. Paham? Paham? Paham, Tante. Sekarang pergi sana, pergi! Cari yang namanya Dewa dan Amelia. Dan bawa mereka ke sini. Bos bilang hidup atau mati. Tapi saya lebih senang kalau kamu bisa membawa mereka hidup-hidup ke sini. Karena saya punya perhitungan dengan si Amelia brengsek itu. Baik, Bos. Dan satu hal lagi. Kalau yang namanya Sheila itu bikin macam-macam, jangan ragu-ragu habisin. Kamu lagi ada masalah ya? Enggak ada apa-apa. Kok kelihatannya gelisah banget sih? Sebenarnya kamu kenal nggak sih sama Rosana? Rosana? Kayaknya nggak kenal deh. Emang kenapa? Kamu lagi khawatirin istri kamu? Ya wajar lah. Oh ya, kalau kamu ketemu sama dia, tolong kasih kabar sama saya ya. Oke. Tapi kalau saya lihat dari cara berhubungan, kayak saya sangat ragu deh. Padahal tadi kan kamu bilang kalau kamu sangat mengkhawatirkan istri kamu. Tapi sama sekali nggak ada rasa kangen. Kalau saya boleh jujur, saya lebih baik dia jauh-jauh dari saya.
Kalau tidak, itu bisa mengganggu hubungan kita berdua. Oh iya ya. Duit sudah banyak habis buat biaya kamu kuliah di kedokteran. Ternyata kamu cuma jadi perawat. Belum lagi biaya diet kamu. Tuh, baju yang kamu bikin itu. Hah? Ngabisin bahan, ngabisin duit. Kok papi gitu sih? Udah bagus Gadis jadi perawat daripada Gadis jadi pasien. Dis, masalahnya bukan begitu. Mami sama papi itu lebih setuju kalau kamu itu pacaran sama dokter. Siapa? Kayak teman kamu itu siapa nih? Dewa. Nah itu, ketimbang sama si Dodo yang kerjaannya aja kagak jelas. Kalau si seorang dokter nih dengerin kalau orang tua ngomong. Ya Mami Kalau seorang dokter itu sekali ngejus aja hepeng money yang didapat. Kalau si Dodo ngejusin yang ada lo cuma tekdung tralala ke dokter deh. Mami. Nih, yang lebih hebat daripada Dewa adalah Dodo. Dodo itu cinta banget sama Gadis. Kalau misalnya Gadis dari dulu mau sama Dewa, dari dulu aja Gadis pacaran sama Dewa. Tapi kan enggak nih. Sekarang coba, Gadis mau ngomong. Siapa sekarang yang lebih hebat? Gadis, Dewa, apa Dodo? Terang aja dia begitu sama Allah, soalnya dia kagak laku sama yang lain. Ayo. Kok Mami ngomongnya gitu? Emang bener? Gadis. Papa cuma ngarepin. Kamu tuh jangan mulu ngelonjol, ngelamun jorok. Victor. Aduh, Mami, Papi. Gadis sama Dodo itu sama-sama cinta, Mi. Coba dulu Mami sama Papi. Sama aja kan? Beda tuh. Mami kamu itu waktu di kampus bawah udah cantik pandai lagi. Ya. Kayak begini ya, dulu kita dari muda, Mami nih dari muda sampai tua tetap langsing. Kalau lu langsung, coba bagaimana? Aduh, Mami, Papi, Dodo tuh cinta banget sama Gadis. Sekarang buktinya apa coba? Kalau misalnya Dodo nih makannya nggak habis, Gadis yang ngabisin. Terus kalau misalnya Gadis olahraga capek, Dodo yang olahraga. Kan kita saling isi, Mi. Itu namanya pelbak, Departemen Pekerjaan Umum. Lu tuh sama si Dodo samanya. Nggak tahu, Gadis pusing. Dewa, tolongin Gadis dong, Wak. Ini ngedesak banget, Wak. Tolongin Gadis dong, Wak. Kalau ada yang bisa saya tolong, Dis. Aduh, Dewa, please dong, dengerin Gadis ini serius. Apa sih kamu gak usah stres kayak gitu? Dewa, dengerin Gadis dulu ya, Dewa. Tolong hamilin Gadis, Wak. Pokoknya Gadis harus hamil. Gadis udah stres banget, Gadis nggak tahu mesti ngapain. Dewa, tolong hamilin Gadis. Hamil gimana sih? Kamu jangan kayak gini loh. Aduh, Dewa, Gadis harus hamil, Dewa. Gadis tuh nggak tahu mesti gimana lagi, Dewa. Gadis udah capek, Dewa. Iya, tapi jangan kayak gini. Kamu. Aduh, Dewa, tolongin Gadis. Gadis harus hamil sama Dodo. Ya bukan kayak gini caranya. Gimana Dis. caranya, Dewa? Harus begini? Hah? Harus begini? Terus misalnya begini? Atau begini? Wak, dengerin Gadis ya, Wak. Gadis tuh bukannya mau diminta dihamilin sama Dewa, tapi Gadis tuh pengen hamil sama Dodo. Ya kamu harus nikah dulu sama Dodo. Segala sesuatu harus dipikirin dulu. Jangan sembarangan ngomong. Nikah? Dewa, kamu tuh nggak ngerti kan? Keadaan di rumah Gadis tuh sekarang kayak apa? Halo, sebentar lagi penting. Wak, sekarang gini, Wak. Orang tua Gadis itu nggak ngizinin Gadis pacaran sama Dodo. Dulu tuh mereka ngizinin, Wak. Dulu tuh mereka ngerestuin hubungan Gadis sama Dodo. Tapi sekarang semenjak mereka ngelihat... Lihat apa? Aduh, Wak, sekarang gini deh. Pokoknya Dewa mesti tolongin Gadis. Dodo harus ngambilin Gadis. Dan Dodo harus ngambilin Gadis. Dan di sini harus ada anaknya Dodo, Dewa. Supaya nggak ada yang misahin lagi percintaan Dodo sama Gadis. Dewa, tolongin Gadis dong, Dewa. Tolongin banget, please. Dis. Tolongin Gadis dong, Wak. Duduk. Dewa jadi gimana dong, Wak? Kamu harus jaga kehormatan kamu, juga kehormatan Dodo. Kehormatan itu segala-galanya. Aduh, Wak, itu tapi akan jadi masalah panjang dan itu akan bertele-tele. Ya kalau gitu kan buktiin dong sama mereka. Dodo itu pilihan kamu. Dodo itu bakal jadi suami kamu. Aduh, gimana ya, Mel? Aku udah mutusin, Tar. Kamu kenapa sih? Ya,
bukannya gue nggak mau nolongin lo. Laki gue lagi ada di rumah. Ya udah. Aku berangkat sendiri aja ya. Ya udah, ntar gue cariin alamat dokternya. Ntar gue SMS atau telepon ya. Kasih ya, Tar. Latif, pergi kamu. Atau saya akan teriak. Silakan. Saya tahu kamu sedang mengandung anak saya, ya kan? Siapa bilang saya lagi mengandung? Terus kenapa kamu panik cari dokter? Bukan urusan kamu. Sebentar lagi dia pulang. Biar saya yang putusin semuanya. Sekarang kamu kasih tahu. Di mana kamu ketemu sama Rosa? Saya nggak tahu di mana Rosana. Dia telepon saya. Saya telepon balik, handphonenya nggak bisa dihubungin. Latif, pergi kamu. Di mana Rosa? Kamu apa-apaan? Aku nggak tahu di mana Rosana. Kamu masih ada masalah lagi, ayo. Latif, Kamu masih ada masalah lagi. break. Latif, apaan sih? Kalau memang dia tidak mau buka mulut, saya tidak bakalan maafin dia lagi. Meskipun dia itu istri adik kamu. Siapapun yang tidak mau bekerja sama dengan saya tidak bakal maafin dia. Kamu nggak usah repot-repot neror dia. Bunuh aja. Sini kamu. Ini pil apa? Hah? Mel, kamu kira saya nggak tahu ini pil apa? Buat apa kamu pakai ini, Mel? Mel! Kamu nggak hamil, kan? Hamil. Ya! Tapi semuanya di luar keinginan. Keluar kamu! Keluar! Keluar. Mel, saya kurang apa sama kamu? Kurang apa saya mencintai kamu, Mel? Kurang apa? Kamu nggak mau sama saya? Kenapa kamu nggak lapor sama polisi? Gak mungkin gimana? Saya ini suami kamu, Mel! Lebih baik kamu pergi dari rumah ini. Pergi! Ibu bilang lu udah pulang. Gua cari-cari lu ada di sini. Gua ada sedikit masalah sama Amelia. Kalau gua boleh tahu, masalah apaan sih? Kalau gua boleh tahu. Amelia hamil. Tapi yang jelas itu bukan nama gue. Dia nggak mau ngaku siapa yang hamilin dia.